Halo semuanya, selamat datang di video belajar matematika bersama saya Harnanti Yoga Putri Hutami. Di course pertama, kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di lesson pertama ini, kita akan belajar tentang konsep persamaan kuadrat. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa koefisien a, koefisien B, koefisien C harus merupakan anggota bilangan real. Dan yang kedua, bahwa nilai koefisien A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika koefisien A bernilai 0, maka nilai X kuadratnya akan hilang. Hanya sisa BX plus C sama dengan 0 saja. Dan itu bukan merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Setelah mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, kita harus mengetahui cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat pembentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan, kemudian kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 yang jika kita masukkan ke dalam persamaan ini akan memperoleh nilai persamaan kuadrat sesuai dengan bentuk umum di atas. Gimana sih cara memfaktorkannya? Yang pertama yaitu kita harus mencari faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan C, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan nilai koefisien A dikali dengan koefisien C. Yang kedua, kita uji kembali hasil kali faktor tersebut yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai koefisien B. Jadi berapa ditambah berapa yang ketika dikali itu sama dengan koefisien A dikali koefisien C, dan jika dijumlahkan menghasilkan nilai koefisien B. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Yang pertama, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0. Kita lakukan langkah yang pertama, yaitu kita cari faktor pengali untuk koefisien A dikali koefisien C yang juga menghasilkan nilai penjumlahan menghasilkan nilai B. Dari persamaan tersebut kita dapatkan nilai koefisien A yaitu 1, koefisien B yaitu 12, dan C-nya adalah 32. Untuk menghasilkan penjumlahan B yaitu 12X, kita dapatkan 4X tambah 8X. Bisa juga kita cari misalnya 1X tambah 12X, atau berapapun yang tapi ketika kita kalikan hasilnya harus sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32. Nah, kita cari faktor pengalinya A dikali C yaitu 1 kali 32 yaitu 32. Dan jumlahnya adalah 12. Kemudian kita dapatkan beberapa kemungkinan. Misalnya yang pertama 1 dikali 32. Ketika dikalikan hasilnya 32. Kemudian atau 4 kali 8 yang juga ketika dikalikan hasilnya 32. Kemudian kita punya 16 kali 2 yang ketika dikalikan juga hasilnya 32. Tapi yang mana yang benar? Nah, yang benar itu ketika kita cari yang hasil jumlahnya adalah 12. Dari sini kita bisa dapat 4 kali 8. Yaitu 4 kali 8 sama dengan 32 dan 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, maka selanjutnya kita sederhanakan menjadi X tambah 4 dikali dengan X tambah 8 sama dengan 0. Ini memenuhi koefisien X tambah 4 harus sama dengan 0 dan X tambah 8 harus sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya adalah negatif 8. Kita harus mengecek kembali apakah nilai X1 dan X2 ini sudah memenuhi persamaan kuadrat. Nah, cara membentuk persamaan kuadrat jika diketahui nilai akar-akarnya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan yang pertama ini, yaitu X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1 dan X2-nya yaitu negatif 4 dan negatif 8. Misalnya, kita lakukan perhitungan seperti ini. X kuadrat dikurang hasil penjumlahannya negatif 4 tambah negatif 8 dikali X itu sama ditambah negatif 4 dikali negatif 8
hasilnya harus sama dengan X kuadrat tambah 12X tambah 32. Ternyata setelah kita hitung hasilnya benar, maka nilai X1 negatif 4 dan X2 negatif 8 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu cara membentuk persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kita masukkan akar-akar X1 dan X2 ke persamaan yang pertama ini. Dari sini kita bisa otak-atik lagi nih, ketika masing-masing kita kalikan dan kita jumlahkan. Kita dapatkan X dikali X, kemudian X dikali X, kemudian kita jumlahkan negatif X1 dikali X ditambah dengan X dikali negatif X2, kemudian hasilnya adalah seperti ini, berarti dikurang X1 tambah X2 dikali X, kemudian negatif X dikali negatif X2, hasilnya adalah seperti ini. Berarti kita punya dua cara untuk membentuk persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Biasanya cara ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional atau imajiner. Misalnya, kita punya persamaan X kuadrat dikurang 10X ditambah 1 sama dengan 0. Kita pasti akan kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan karena kita tidak bisa menentukan berapa hasil kali yang menghasilkan nilai 1 yang juga ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 10X. Sehingga kita menggunakan cara kedua ini untuk memperoleh akar-akarnya. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna dengan melakukan 5 langkah, yaitu yang pertama kita pindahkan ruas C ke ruas kanan. Langkah kedua, kita bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat, yaitu A. Langkah ketiga, kita hitung setengah dari B per A dikuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Langkah keempat, kita faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial, kemudian kita sederhanakan ruas kanan tersebut. Kemudian langkah terakhir, kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Kita masuk ke contoh soal ya. Kita punya soal, selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X ditambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan langkah yang pertama, kita pindahkan C ke ruas kanan, sehingga yang tadinya persamaannya seperti ini, kita pindahkan C-nya ke ruas kanan, sehingga didapatkan X kuadrat dikurang 6X sama dengan negatif 13. Setelah itu, langkah kedua, kita bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat, yaitu A. Dari persamaan yang awal ini, kita tahu bahwa koefisien A itu bernilai 1, sehingga berapapun angkanya dibagi sama dengan 1, hasilnya adalah tetap angka itu sendiri. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita hitung setengah dikali dengan B per A kita kuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Seperti ini. Nah, dari hasil penjumlahannya kita dapatkan nilai 9, sehingga kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 9, seperti ini. Lalu kita lihat bahwa di ruas kiri ternyata memenuhi persamaan seperti yang saya blok warna kuning ini. Nah, berarti ini bisa difaktorkan. Kita bawa pemfaktorannya, hasil penjumlahannya kita bawa seperti ini. Yang ruas sebelah kiri kita sudah faktorkan sesuai dengan persamaan ini. Yang sebelah kanan negatif 13 ditambah 9 hasilnya negatif 4. Nah, berarti kita punya X dikurang 3 dikuadratkan sama dengan negatif 4. Kita mau menghilangkan faktor kuadrat di sebelah kiri, maka kita akarkan yang sebelah kanannya. Jadi kita punya X dikurang 3 sama dengan plus minus akar dari negatif 4. Lalu kita dari sini kita punya 2X. Yang pertama, X dikurang 3 sama dengan positif akar dari negatif 4. Kita dapatkan X yang pertama adalah
3 tambah akar dari negatif 4 atau 3 ditambah 2i. I itu menunjukkan bilangan imajiner. Yang kedua, X2-nya kita dapatkan X min 3 sama dengan negatif dari akar negatif 4. Kita dapatkan X2-nya yaitu X sama dengan 3 dikurang 2i. Nah, ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat yang diperoleh dengan melakukan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita menggunakan rumus ABC, kita harus tahu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C-nya. Lalu masukkan masing-masing nilai tersebut ke dalam rumus ABC. Kita coba persamaan yang pertama yaitu X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 dengan menggunakan rumus ABC. Kalau kalian melakukan rumus ABC-nya benar, maka kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2-nya yang sama seperti cara memfaktorkan di atas, yaitu X1-nya kita dapatkan negatif 4 dan X2-nya kita dapatkan negatif 8. Nah, kita sudah tahu nih bagaimana cara mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian, yang berikutnya kita belajar mengenai sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, dari definisi bentuk umum yang pertama, kita tahu bahwa bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana X kuadratnya masih mengandung koefisien A. Kita mau supaya koefisien A-nya ini hanya bernilai 1, maka kita bagi semua koefisiennya dengan A, dengan harapan bahwa X kuadratnya hanya bersisa X kuadrat saja, alias koefisien A-nya sama dengan 1. Nah, dari situ kita bagi semuanya dengan cara seperti ini. Kita dapatkan X kuadrat tambah B bagi A kali X tambah C bagi A sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya yang ini, kemudian kita bandingkan dengan bentuk yang ini, terdapat kemiripan. Yang sudah ini X kuadrat, sudah sama-sama X kuadrat. Kemudian di depan pengali X-nya kita dapatkan yang ini adalah X1 tambah X2, yang ini adalah B dibagi dengan A. Ini ternyata adalah jumlah akar-akar. Jadi diketahui bahwa jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 tambah X2 itu sama dengan B, koefisien B dibagi dengan koefisien A. Kemudian yang berikutnya kita punya X1 dikali X2. Itu ternyata nilainya sama dengan koefisien C dibagi dengan koefisien A. Sehingga kita juga punya sifat yang kedua yaitu hasil akar kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 dikali X2 itu hasilnya sama dengan koefisien C dibagi dengan koefisien A. Nah, setelah ini berarti kita punya dua sifat akar-akar yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Semoga dengan menggunakan sifat-sifat ini kita bisa mengerjakan soal-soal berikutnya dengan lebih mudah tanpa harus menjabarkannya satu persatu sehingga waktu yang kita gunakan bisa lebih sedikit untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya. Nah, demikian video belajar matematika lesson pertama ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. See you on the next lesson ya.